Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Gita Isnayulian kelas 10 TKJ 2, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, teman-teman, kita belajar mengenai sejarah, pendiri, letak kesultanan, masa awal, runtuhnya kesultanan, dan peninggalan kerajaan. Nah, apa sih kerajaan Hindu Buddha di Indonesia? Saking banyaknya kerajaan Islam di Indonesia, saya memilih salah satunya, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Mari kita simak materi selanjutnya. Yang pertama yaitu sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan kerajaan-kerajaan Islam berlangsung sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dipengaruhi oleh maraknya lalu lintas perdagangannya. Banyak pedagang-pedagang Muslim dari India, Arab, Persia, dan Tiongkok berbaur dengan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat Nusantara mudah berbaur dan para pedagang Muslim masuk ke kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru tanah air seperti Jawa, Sumatera, Maluku, sehingga Sulawesi. Masuknya Islam di Nusantara menjadi pertanda majunya berbagai aspek kehidupan. Kemudian, Islam masuk ke Pulau Jawa pada tahun 475 Hijriah. Masuknya ajaran Islam di bagai timur hingga Maluku. Pada tahun 14 Masehi juga dipengaruhi oleh kegiatan berdagang masyarakat dan perdagangan Muslim. Beberapa kerajaan bercorak Islam pertama di Nusantara saat itu diantara adalah Samudra Pasai, Larak, Aceh Darussalam, Mataram, Goa, Talo, Ternate hingga Tino di wilayah bagian Maluku. Yang kedua yaitu pendiri Kerajaan Mataram kuno, Panembah Senopati pada tahun 1584 mendeklarasi terbentuknya Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentaok. Alas Mentaok adalah sebuah daerah sangat dikenal dengan sebutan Kota Yogyakarta. Setelah Kesultanan Panjang runtuh di tahun 1584, Kesultanan Panjang akhirnya mengakui keberadaan Kerajaan Mataram Islam. Panembahan Senopati selaku pendiri dari Kesultanan Mataram Islam kemudian mendapat dirinya sebagai raja sekaligus sultan pertama yang memiliki gelar Senopati ing ala Sayyidin Manatagama. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Setelah beliau wafat, pemimpinan Kerajaan Mataram dilanjutkan oleh Raden Mas Jolang yang bergelar Susunan Hayakrawati yang merupakan ayah dari Sultan Agung. Yang ketiga yaitu letak Kesultanan Kerajaan Mataram Islam. Penjelasan sebelumnya, Kerajaan Mataram Islam berlokasi di Alas Mentaok, Yogyakarta. Asal mula berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman berserta diawali kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Deman Bintoro. Dilanjutkan dengan Kerajaan Majang dan cerita. Yang kelima adalah keruntuhan Sultan Mataram Islam yang dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu Sultan Agung berjuang menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk menghadapi perang. Dengan demikian, pihak kerajaan serta masyarakat pun tidak mampu lagi memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi kala itu.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu peninggalan kerajaan Mataram kuno. 1. Adanya tradisi kalang obong. Yang kedua, terdapat kuliner khas Kegibo. Yang ketiga, terdapat pertapaan kembang lampir. 4. Terdapatnya berbagai puing-puing candi Hindu dan Buddha. Yang kelima, terdapat Masjid Agung Negara yang telah dibangun sejak tahun 1783 oleh BP3. Teman-teman, sedikit penjelasan dari saya dari materi kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.